Halo, selamat datang di Mednet Channel bersama Pak D di sini dalam tutorial pembelajaran matematika. Dalam tutorial matematika wajib kelas 10 kali ini kita sedang belajar menggambar sketsa grafik fungsi trigonometri. Kalau ini adalah konten yang Anda cari, maka Anda sudah berada pada channel yang tepat. Selamat datang di Mednet Channel. Oke, baik. Menemukan aturan sketsa grafik trigonometri. Berarti kita nanti akan melihat beberapa contoh untuk menemukan aturan. Nah, yang dimaksud dengan sketsa itu berbeda dengan grafik ya. Kalau grafik itu harus dibuat dengan ukuran-ukuran yang sebenarnya. Kalau sketsa nanti kita menggunakan skala-skala ya, menggunakan skala-skala. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Grafik Y sama dengan sin X. Ini adalah penampakan dari GeoGebra. Di atas ini adalah 1, yang bawah adalah min 1. Berarti ini maksimumnya, ini minimumnya nilainya ya. Kemudian kita lihat di sini 3,14. Berarti ini pi ya. Ini 6,28 itu berarti 2 pi. Nah, maka kita gambar dalam bentuk skala itu seperti ini. Nah, ini adalah nilainya, skala nilainya, dan ini adalah skala sudutnya ya. Baik, jadi kita ulangi bahwa ini adalah skala nilai, sedang yang 3 itu 0, pi, dan 2 pi adalah skala sudut. Sekarang kita lihat bagaimana untuk sketsa Y sama dengan cos X. Penampakan gambarnya menurut GeoGebra seperti ini ya. Lihat ini. Kemudian nilai maksimum dan minimumnya sudah kelihatan. Di sini ada pi, ada 2 pi. Nah, kita gambar. Nah, ini adalah grafik cos ya. Kemudian maksimum 1, minimumnya min 1 dengan skala sudutnya adalah 0, pi, dan 2 pi. Gitu ya, mudah. Bagaimana kalau kita jumpai dengan Y sama dengan min sin X? Ya, menurut GeoGebra seperti ini ya. Jadi gambarnya terbalik ya kan, terbalik. Kita lihat di sini maksimumnya 1, minimumnya min 1. Skala sudutnya 0, pi ini 3,14 dan 6,28 itu atau 2 pi. Ya, kita gambarnya seperti ini. Skala nilainya, skala sudutnya. Ya, mudah ya. Maka kita dapat dengan cepat membuat sketsa grafik fungsi trigonometri. Kita lanjutkan bagaimana kalau Y sama dengan min cos X sama dengan sin tadi ya. Lihat ini gambarnya. Ini menurut GeoGebra. Nah, kita tampilkan di sini gambarnya. Lihat ini ya, gelombangnya. Kemudian nilainya, dan ini adalah skala sudutnya. Oke. Jadi sangat mudah membuat sketsa grafik fungsi trigonometri. Kita menggunakan ini ya, 4 petak di atas dan 4 petak di bawah ini ya. Jadi ada 8 petak semuanya. Ini adalah menggambar sketsa ya. Kemudian kalau min ya, min itu ternyata membalik gelombangnya ya, membalik grafiknya ya. Kalau cos ini terbuka ke atas menjadi terbuka ke bawah, itu kalau negatif. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Y sama dengan sin X plus 1. 1 itu menambah fungsi sin ya, bukan menambah sudut. Kita lihat pada hasil tampakan dari GeoGebra. Lihat di sini gelombangnya sama ya. Ini untuk sin. Kemudian ini maksimumnya 2, minimumnya 0. Kemudian di sini ada mana ini 3,1 berarti ini pi. Ini 6,28 berarti ini 2 pi. Gambar sketsanya seperti ini. Nah, ini nilainya, ini ada perubahan ya. Dengan skala sudutnya tetap
ya. Jadi kalau fungsi seperti ini skala sudutnya tidak berubah. Yang berubah adalah skala nilai. Kita analisis. Ya, ternyata ini adalah standar tadi ya. 1, 0, min 1 itu adalah standarnya. Karena ini ada plus 1, maka ditambah 1 untuk masing-masing nilai. Sehingga hasilnya adalah 2, 1, 0 ya. Kalau menurut penampakan tadi ini gambarnya seakan-akan naik gitu ya, digeser ke atas. Tapi dalam sketsa kita tulis seperti ini. Oke, maksimum, minimum. Skala sudutnya pi dan 2pi tidak berubah untuk Y sama dengan sin X plus 1. Bagaimana dengan Y sama dengan cos X min 2? Nah, ini penampakan dari GeoGebra. Jadi kalau kita lihat di sini ada min 1, min 2, min 3. Jadi ini sepertinya grafik ini digeser ya. Tadinya di sini tempatnya, oke, terus digeser ke bawah. Karena min 2. Ya. Sketsanya kita buat seperti ini. Nah, tetap seperti itu. Kemudian skala nilainya adalah min 1, min 2, min 3. Kemudian nilai skala sudutnya adalah 0 di sini, 0 di sini ya, pi 2pi, tetap ya. Nah, sekarang kita analisis. Ternyata ini ya, ini standarnya ya, 1, 0, min 1. Kalau di sini min 2, maka min 2. Jadi mengurangi nilai standarnya ya, 1 min 2, 0 min 2, min 1 min 2, ini hasilnya ya. Jadi kita bisa membuat sketsa nantinya tanpa menggunakan GeoGebra. Bagaimana dengan Y sama dengan 2 sin X? Ya, ini kalau digambar dari GeoGebra seperti ini. Ini hasilnya ya. Nah, untuk sin ya. Maksimumnya 2, minimumnya min 2. Untuk sudutnya tetap ya, sudutnya tetap. Ya, ini pi 3,14, 2pi 6,28. Kita gambar. Nah, ini sketsanya ini ya, gelombangnya tetap. Maksimumnya 2, minimumnya min 2, yang tengah-tengah tetap 0. Sudutnya ini 0, pi dan 2pi, jadi tetap. Kita analisis. Oke, ternyata dikalikan ya, mengalihkan nilai standar ya. 2 sin berarti 2 ini mengalihkan hasil nilai sin ya, 1, 0, min 1 ya. 2, 0, min 2. Oke. Baik, sekarang kita lihat Y sama dengan sepertiga cos X. Kalau pecahan bagaimana? Nah, ini tampakkan grafiknya. Grafik sebenarnya ini kalau digambar secara GeoGebra ya. Nah, ini 1 berarti ini ini 1, ini sepertiga, ini yang min sepertiga, ini min 1 gitu ya. Jadi kalau kita gambar jadi seperti ini. Gambar sketsa ini sketsanya ya. Nah, ini sepertiga, 0, min sepertiga. Jadi ukurannya tetap di sini, hanya skalanya yang berubah ya, skala nilainya berubah. Dengan demikian untuk fungsi ini maksimumnya adalah sepertiga, minimumnya adalah min sepertiga, begitu ya. Untuk skala sudutnya di sini 3,14, ini 6,2, berarti adalah pi dan 2pi ya. Jadi mudah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, ada tantangan Y sama dengan sin setengah X. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau tadi itu pengali untuk sin, nah ini pengali untuk X. X itu sudut ya. Jadi setengah ini yang mengalihkan sudut. Apa yang terjadi? Nah, ini ternyata maksimum minimumnya nilainya ini tetap ya. 1 dan min 1 ini standar. Tetapi skala sudutnya lihat di sini. Ini adalah 6,28, sedang ini adalah 12,56 sekitar itu ya, atau 4pi ya, atau 4pi. Baik, kita gambar dalam sketsa adalah seperti ini ya, sama. Jadi kalau gambar realnya ini agak diperpanjang atau molor ke kanan ya. Kalau ini kan tetap ya, gambarnya tetap, hanya skalanya yang berubah. Ini skala nilainya tetap, tetapi skala sudutnya lihat di sini 0, 2pi dan 4pi. Jadi ini 0, 2pi dan ini 4.
pi. Bagaimana itu bisa terjadi? Pertanggungjawaban aljabarnya bagaimana? Nah, ternyata begini. Setengah X ini kita sama dengan 0 ya. Ya, kita padankan dengan 0. Maka X-nya 0, berarti ini kita kasih 0 ya. Nah, di sini setengah X itu disamakan dengan pi karena di sini standarnya itu kan pi ya. Ini 0, di sini pi, di sini 2pi ya. Baik, yang di tengah ini pi, berarti setengah X sama dengan pi, maka X-nya adalah 2pi. Sedang di sini setengah X adalah 2pi, maka X-nya adalah 4pi di sini ya. Jadi bagaimana menemukan 0, 2X dan 2pi dan 4pi? Ya, ini setengah X ini disamakan ya, dipadankan ya dengan 0, pi dan 2pi, yaitu standar dari skala sudutnya. Oke. Bagaimana dengan Y sama dengan cos 3X? Ya, ini 3X. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, ini gambarnya saya perbesar. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat di sini, maksimumnya adalah tetap ya 1, 0, min 1. Tapi sudutnya adalah menjadi pi per 3 dan 2pi per 3. Ya. Di sini tadinya pi menjadi pi per 3. Ini 2pi per 3. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini 3X kita buat sama dengan 0. Untuk yang di sini nanti 3X kita buat sama dengan pi, dan di sini nanti 3X sama dengan 2pi. Ya, secara aljabar sudah bisa dihitung dengan mudah ya. X sama dengan pi per 3. Untuk di sini X sama dengan 2pi per 3. Oke, mudah ya. Sekarang bagaimana kalau ini agak kompleks ini ya. Ini di sudutnya ada perubahan, untuk di fungsinya di nilainya ada perubahan ya. Kita lihat di sini. Y sama dengan sin 2X min 3. Ini gambar asli dari GeoGebra. Lihat di sini. Ini nolnya min 1. Ini min 2. Jadi maksimum grafik ini adalah min 2, minimumnya adalah min 4. Kemudian di sini ada pi per 2 dan di sini ada pi. Sehingga kalau kita gambar itu seperti ini. Ini sketsanya ya. Maksimum 2, minimum adalah min 4. Maka kita lihat di sini skala sudutnya 0, pi per 2 dan pi. Nah, perubahan skala nilai seperti yang tadi ya. Kalau min 3 berarti mengurangi nilai dasar atau nilai standarnya. Sedang di sini adalah 2X ini dipadankan dengan 0, nanti dipadankan dengan pi, dan di sini nanti dipadankan dengan 2pi, begitu ya. Baik, selanjutnya dikerjakan secara aljabar. Oke. Ini X sama dengan pi per 2, letakkan di sini. X sama dengan 2pi per 2 ya, sama dengan pi saja. Oke, mudah. Berikutnya Y sama dengan 2 cos sepertiga X plus 1. Nah, perhatikan di sini 2 tadi seperti tadi itu mengalih ya. Ini mengalih fungsi, ini menambah fungsi, sedang ini adalah urusannya sudut ya. Ini kaitannya dengan sudut. Dalam GeoGebra hasilnya seperti ini. Ini kalau cos ya. Kemudian sudutnya adalah 0, 3pi, 6pi. Dengan nilai maksimumnya di sini adalah 3 maksimum, minimum adalah min 1. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Nah, sekarang bagaimana analisisnya? Ternyata 2 ini mengalih standar nilai, plus 1 itu adalah menambahkan hasil jadi perkalian tadi. Oke. Sehingga hasilnya adalah 3, 1, min 1. Sama dengan ini ya, dengan dari GeoGebra. Kemudian skala sudutnya kita dapatkan bagaimana? Sepertiga X ini kita padankan dengan 0 ya. Kemudian di sini kita padankan dengan pi, dan di sini kita padankan dengan 2pi. Lalu kita kerjakan dengan menggunakan aljabar. Ya, kita dapatkan begini ya. Sepertiga X sama dengan pi, maka X adalah pi dikalikan 3 ya. Atau dikalikan 3 per 1 begitu kan ya. Kalau pindah ruas dari
pecahan menjadi perkalian ya, sepertiga menjadi 3/1 kali. Ini pun juga demikian, sehingga hasilnya X sama dengan 6pi ya, cocok. Bagaimana kalau di sini pada sudutnya itu ada penjumlahan dan pengurangan ya? Kalau tadi perkalian dengan sudut, sekarang ini sudutnya ditambah atau dikurang. Menurut GeoGebra seperti ini ya, X min pi per 2 ternyata mulai awal dari sketsa itu tidak di 0 tetapi di pi per 2 ya, di pi per 2. Jadi dimulai dari sini ya. Ini jadi sepertinya kalau min pi per 2 sehingga mulainya bergeser mundur ya. Kemudian di sini pi per 2, 3pi per 2 dan 5pi per 2, maksimumnya 1, minimumnya min 1. Sketsanya kita buat begini. Nah, dimulai dari bukan 0 tapi dimulai dari pi per 2 ya. 3pi per 2 dan 5pi per 2. Bagaimana cara menghitungnya untuk standar untuk skala nilai standar ya, 1, 0, min 1. Untuk skala sudut berubah menjadi begini. X min pi per 2 sama dengan 0 karena di sini standarnya 0 ya. Sehingga X sama dengan pi per 2. X min pi per 2 sama dengan pi ya, untuk di sini sama dengan pi. Maka pi min pi per 2 pindah ke kanan jadi nambah ya. Sehingga kita dapatkan adalah 3pi per 2 karena pi itu adalah 2 per 2 ya, menggunakan ini. Bagaimana dengan yang paling kanan? Ini sama dengan 2pi. Ya mudah saja, berarti min pi per 2 ke kanan menjadi 2pi ditambah pi per 2 atau 2,5 pi ya, atau 5pi per 2. Bagaimana dengan yang 14? Y sama dengan cos X plus pi per 4. Jadi penjumlahan. Kalau ini tadi pengurangan, bagaimana? Apa yang terjadi? Nah, gambarnya malah geser ke kiri ya. Geser ke kiri. Ini mulai dari min pi per 4. Dalam sketsa kita gambar seperti ini. Nah, ini adalah titik min pi per 4 ya. Ini adalah 3pi per 4 dan ini adalah 7pi per 4 ya. Oke, bagaimana menemukan seperti itu ya? Sama saja, X plus pi per 4 dibuat sama dengan 0. Kemudian dihitung. Yang di sini dibuat sama dengan pi. Kemudian dihitung. Yang paling kanan adalah dibuat sama dengan 2pi ya. Jadi 0 pi 2pi ya, hasilnya seperti ini. Ya, secara aljabar saya kira mudah ya, pindahkan ke ruas kanan ya. Pi per 4 pindahkan ke ruas kanan jadi min dan seterusnya ya. Mudah. Berikutnya kita coba tarik kesimpulan. Kalau kita menemukan untuk sin dan cos sama ya, kecuali nanti tangan itu nanti ada aturan sendiri. Untuk sin, misalnya Anda mempunyai Y sama dengan A sin PX min Q plus B, maka A dan B itu pasti nanti akan merubah skala nilai ya, hubungannya dengan skala nilai. Sedang P dan Q merubah skala sudut. Bagaimana aturannya? Seperti tadi ya, PX min Q ini dibuat sama dengan 0, dibuat sama dengan pi, maupun dibuat sama dengan 2pi ya. Setelah itu dikerjakan atau disederhanakan secara aljabar. Nah, sekarang marilah kita menggunakan aturan yang kita simpulkan tadi untuk menyelesaikan atau mengerjakan soal sketsa grafik trigonometri. Jadi ini kita disuruh menggambar sketsa grafik fungsi trigonometrinya. Nah, karena ini sin, maka kita lihat di sini nilainya dulu ya. Ini setengah dan min 2,5 ini adalah hubungannya dengan nilai ya. 1 kali setengah, jadi dikalikan dengan pengalinya, pengali sin adalah setengah, terus dikurangi 2,5. Jadi hasilnya adalah min 2 ya, gampang. Kalau 0 kali setengah ya 0, min 2,5 tetap min 2,5. Kemudian bagaimana kalau min 1? Nah, ini min setengah ya, ini min setengah, min 2,5, jadi
hasilnya adalah min 3. Maka kita dapatkan maksimum min 2 dan minimumnya adalah min 3. Sekarang bagaimana hitungan untuk skala sudutnya? 3x kita buat sama dengan 0. Kemudian 3x kita buat sama dengan pi. Ini hasilnya. 3x kita buat sama dengan 2pi. Nah, itu hasilnya. Nah, yang penting aljabar ini jangan sampai salah ya. Kita temukan bahwa nilai atau skala sudutnya adalah 0, pi per 3, dan 2pi per 3. Oke. Dibuat grafiknya seperti itu. Serit ya. Gampang. Bagaimana sekarang kalau Y sama dengan min 2 cos sepertiga X plus 1. Untuk skala nilai dulu ya ini. Nah ini turun ya. Karena apa? Karena dikalikan negatif. Ya, menjadi terbalik ini ya. 1 kali min 2 tambah 1 hasilnya min 1 di sini. Kemudian 0 kali min 2 tambah 1 tetap. Nah ini min kali min kan plus. Plus 2 tambah 1 kan 3. Nah, kita seperti perkalian silang ya. Ini jadi ke bawah, ini yang ini ke atas. Kenapa? Dalam sketsa itu yang nilai maksimum itu di atas ya, bukan di bawah. Sehingga gambarnya yang terbalik ya, gambarnya terbalik. Sekarang kita lihat untuk skala sudutnya. Dibuat sama dengan 0, hasilnya 0. Sepertiga X dibuat dengan pi, maka X nya adalah 3pi. Nah itu. Kemudian sepertiga X sama dengan 2pi, berarti X sama dengan 6pi. Ya, kita buat di situ. Baik, sangat mudah ya. Jadi sangat mudah kita menyelesaikan atau menggambar sketsa grafik fungsi trigonometri, walaupun soalnya itu kelihatan ini seperti kompleks begitu ya. Baik. Berikutnya adalah Y sama dengan 3 sin 2x plus pi per 3 min 2. Nah ini kita lihat lebih kompleks lagi ya. Di sudut itu ada perkalian, ada penjumlahan. Oke. Sekarang kita lihat nilainya. Nilainya itu ternyata hanya terkait dengan 3 dan min 2. Jadi 1 kali 3 min 2 ya. Oke. 0 kali 3 min 2. Min 1 kali 3 min 2. Jadi min 5. Ini skala nilainya. Bagaimana skala sudutnya? Oke, gambarnya sudah terbentuk. Skala sudutnya ini kita nyatakan dalam 0. Yang ini ya 2x plus pi per 3 itu D sama dengan pi. Ini dibuat sama dengan 2pi ya. Lalu dibuat secara aljabar 2x sama dengan min pi per 3, berarti x nya adalah min pi per 6. Kemudian ini pindah ke kanan jadi 2x sama dengan pi min pi per 3. Ini kan berarti 3 per 3 ya. Berarti hasilnya adalah 2 per 3. Nah, karena 2 ini kesana lari mengalikan, membagi menjadi 2pi per 6 ya. Karena dikali 2 ini. Demikian juga yang kanan ini sama dengan tadi. Hanya bedanya ini adalah 6 per 3 ya. 6 per 3. Dikurangi 1 berarti kan 5 toh, berarti 5pi per 3. Karena 2 ini membagi menjadi 5pi per 6. Oke, dengan demikian inilah hasil dari sketsa grafik fungsi trigonometri untuk Y sama dengan 3 sin dalam kurung 2x plus pi per 3 min 2. Jadi dengan demikian kita bisa membedakan ya. Ini ada kurung untuk sudut supaya tidak campur dengan min 2 ini ya. Nanti supaya tidak kacau. Lanjut. Nah ini Y sama dengan setengah cos. Setengah X min pi per 3 plus 2 setengah. Gambarnya sama caranya ya. Dikalikan setengah ditambah 2 setengah, berarti kan setengah tambah 2 setengah 3 dong. Ini 0 tambah 2 setengah tetap 2 setengah. Ini
dikalikan setengah, jadi min setengah ditambah 2,5, jadi tinggal 2 ya. Jadi mudah untuk skala nilainya ya. Jadi hanya mengaitkan dengan A dan B saja. Sekarang gambarnya seperti ini karena cos, kemudian setengah X min pi per 3 itu dibuat sama dengan 0, dibuat sama dengan pi, lalu dibuat sama dengan 2pi. Dengan cara aljabar kita dapatkan setengah X sama dengan pi per 3, maka X nya adalah pi per 3 kali 2 atau 2 pi per 3. Jadi ini kalau pindah ke kanan jadi mengalihkan 2/1 ya. Dengan yang tengah ini sama saja ya. Min pi per 3 dipindahkan ke kanan sehingga kita dapatkan adalah 8 pi per 3. Ya, karena setengah ini mengalihkan 2. Demikian yang terakhir, setengah X sama dengan 2pi plus pi per 3. Ini ya, karena ini pindah ke kanan jadi plus, maka X nya adalah 14. Dari mana ini? Ini kan 6 per 3 ya, tambah 1 berarti yang 7 pi per 3. Dikalikan 2 ini, karena setengah di kiri ke kanan jadi mengalih ya. Didapat atau diperoleh 14 pi per 3. Oke. Nah, inilah hasil dari sketsa yang kita gambar berdasarkan hitung-hitungan skala nilai dan skala sudut. Kalau materi ini sungguh berkenan bagi Anda, maka silahkan bagilah kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan agar mereka pun juga merasa mendapatkan inspirasi dan bisa belajar dengan sebaiknya tentang sketsa grafik fungsi trigonometri. Dan terima kasih Anda telah menonton video ini. Salam sukses. Terima kasih.